Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Puji Tuhan, kita patut bersyukur tentunya kepada Tuhan karena pada kesempatan saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama renungan firman Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan, dan bekal bagi kehidupan kita semua. Mari saya mengajak untuk kita semua belajar bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya dan mengikuti di Alkitab kita masing-masing. Yohanes 10 ayat 7, ayat 27 dan 28 firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Puji Tuhan. Ya, kita akan mengobservasi terlebih dahulu. Kita dapat melihat bahwa perkataan ini adalah perkataan Yesus yang Yesus katakan kepada setiap orang-orang Yahudi yang ada di situ. Peristiwa pada waktu itu adalah Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi di Bait Allah. Alasannya karena orang-orang Yahudi ini tidak mengerti dan tidak percaya kepada setiap perkataan Yesus. Peristiwa ini terjadi di Yerusalem, tepatnya di Bait Allah. Dan peristiwa ini sudah sangat lama terjadi, beberapa ribuan tahun yang lalu. Kita melihat ketika Yesus pergi ke Bait Allah, orang-orang Yahudi bertemu dengan Yesus dan bertanya, "Jika engkau Mesias, katakan dengan terus terang." Tuhan Yesus sudah mengatakan dengan terus terang beberapa kali ketika bertemu. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini responnya tidak percaya kepada setiap perkataan yang Yesus katakan. Ketika juga Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, respon mereka tidak percaya. Lalu mereka melempari Yesus, menghakimi Yesus, melempari Yesus dengan batu. Respon mereka ini kita dapat melihat bahwa sangat salah, respon yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu kita telah melihat dan pelajari sebagian dari observasi yang didapati. Kita masuk pada interpretasi. Kita akan berfokus pada perkataan Yesus pada ayat 27. Yohanes 10 ayat 27 di sana dikatakan, "Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Pertanyaannya, apakah kita mengenal Tuhan? Domba-dombaku mendengar dan mengenal suaraku. Perkataan ini merupakan ucapan Yesus sendiri. Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenali sehingga mereka mendengarkan suaranya Tuhan, suaranya Yesus. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang simpel, yang mudah dimengerti dan dipahami agar orang-orang Yahudi, bahkan kita semua orang-orang percaya dapat mengerti akan perumpamaan yang Yesus katakan. Akan tetapi kita dapat melihat bahwa orang-orang Yahudi ini walaupun mereka dapat mendengar suara Yesus, tapi mereka tidak mengenali suaranya itu. Sehingga kita dapat melihat respon mereka yang kita lihat juga di observasi itu yaitu tidak percaya, bahkan menghakimi Yesus dengan melempari Yesus dengan batu. Kenapa mereka tidak mengenali? Di dalam Yohanes 10 ayat 26 di sana dikatakan, "Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Yang termasuk domba-dombanya Tuhan yaitu mereka yang dapat percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang mengenal suaranya, yang mengenali Tuhan Yesus. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah kita termasuk domba-dombanya Tuhan? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita mengenali suaranya Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Itu bisa dijawab oleh Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam hatinya masing-masing. Yesus mengatakan bahwa domba-dombanya mengenal dan mendengar suaranya. Domba-dombanya mengenali suaranya dan mereka tidak mengenali suara-suara asing, mengenali suara orang-orang lain. Namun sepertinya apa yang Yesus katakan jauh berbeda dengan kenyataan yang ada, yang juga kita dapat lihat hari-hari ini
bahwa banyak yang tidak mengenali Yesus, banyak yang tidak percaya kepada Yesus. Kebanyakan orang dapat mengenal dengan jelas suara-suara si iblis, suara godaan-godaan si iblis, bahkan lebih mengenal suara-suara duniawi, dan bahkan lebih mengenal suara daging sendiri, sehingga susah atau kesulitan untuk mengenali suara Tuhan tersebut. Ini hal yang tidak wajar bagi setiap kita, apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita tidak mengenali lagi suara Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak wajar bagi setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Yesus berbicara kepada kita melalui berbagai cara. Namun seringkali kita yang sengaja ataupun tidak sengaja melewatkan setiap perkataan-perkataan Yesus tersebut. Setiap hari Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, tetapi karena berbagai-bagai kesibukan sehingga kita tidak menyadari setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus tersebut. Tuhan berbicara melalui firman-Nya, tetapi hanya sedikit orang yang meluangkan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Selebihnya terlalu sibuk dengan gadget, terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi, dan ribuan hal alasan lainnya. Tidak heran jika orang-orang seperti ini, orang-orang seperti itu, begitu kesulitan untuk mengenali suara Tuhan pada saat ia berbicara. Tapi saya yakin dan percaya bahwa sebagian besar keluarga GPD El Shaddai Magelang adalah orang-orang yang mengenali suara Tuhan tersebut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin kan, agar supaya setiap orang-orang yang telah percaya tetap mengenali suara Tuhan, dan yang belum mengenal suara Tuhan mereka dapat percaya kepada Tuhan. Kita aminkan setiap berkat dalam kehidupan kita, termasuk juga terhadap keluarga GPD El Shaddai Magelang. Jadi Bapak Ibu Saudara, aplikasinya dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan atau terapkan di dalam setiap kehidupan kita supaya kita dapat mengenali suara Tuhan Allah kita. Supaya kita dapat mengenali suara Tuhan Yesus yang selalu datang, yang selalu menegur, yang selalu datang dalam kehidupan kita. Agar supaya kita dapat mengerti, aplikasi yang pertama adalah meluangkan waktu buat Tuhan. Meluangkan waktu untuk Tuhan. Meluangkan waktu berarti bukan hanya waktu yang sisa-sisa saja, melainkan kita mengatur waktu yang terbaik untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Entah itu kita mempelajari firman Tuhan, entah kita menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sebagainya. Tuhan telah melengkapi kita dengan telinga untuk mendengarkannya. Tidak butuh waktu lama ketika kita mendengarkan firman, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, sampai kita dapat mengenali suaranya yang lemah lembut, yang menuntun kita ke padang yang berumput hijau dan kepada air yang tenang. Luangkan waktu untuk mendengar, mempelajari, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, agar supaya kita dapat mengenali Tuhan lebih dalam lagi, supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, agar supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita dapat mengikuti suaranya, atau kita dapat mengikuti setiap panggilannya dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, aplikasi yang kedua adalah minta Roh Kudus yang pimpin dan berikan pengertian. Ya, tentunya untuk kita mengerti, untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita perlu Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus yang memimpin, membimbing kita, memberikan pengertian kepada kita agar kita dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk dapat mengenali suara Tuhan, kita perlu minta Roh Kudus kepada Tuhan agar dapat mengenali dan mengerti seperti apa Tuhan itu. Bagi yang belum mengerti Tuhan itu seperti apa, minta Roh Kudus yang berikan pengertian kepada kita. Karena Tuhan itu melampaui segala akal dan pengertian. Jadi setiap manusia sulit untuk mengerti Tuhan itu seperti apa, dan sulit mengenali Tuhan itu seperti apa. Tapi yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada setiap kita yang ingin mengerti dan mengenali suara Tuhan tersebut. Ada satu janji yang luar biasa
ketika kita mendengarkan suaranya, ketika kita mengenali suaranya dan kita mengikuti suara Tuhan tersebut. Janjinya ada di dalam ayat 28. Saya akan membacakan kita semua dan kita boleh mengamenkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Yesus berkata di ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Janji yang luar biasa yang dapat kita pegang dan dapat kita klaim di dalam kehidupan kita. Hidup yang kekal, tidak akan binasa, dan ada tangan Tuhan yang tidak akan membiarkan kehidupan kita dipermainkan oleh kuasa-kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Yakin dan percaya ketika kita meluangkan waktu kita kepada Tuhan, ketika kita minta Roh Kudus memberikan pengertian untuk mengenali lebih dalam akan Tuhan, pasti Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita hikmat kebijaksanaan untuk kita dapat mengerti setiap firman Tuhan dan juga dapat mengerti pribadi Tuhan itu seperti apa. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita karena kita adalah umat-umatnya. Karena kita adalah domba-dombanya yang mendengarkan, yang mengenali dan mengikuti Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kau gembala kami yang baik, kami ingin selalu mendengarkan dan kami ingin selalu mengenali Engkau Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Ajari kami, berikan Roh Kudus kepada kami, dan biarlah Roh Kudus itu yang memberikan pengertian kepada kami, agar supaya kami dapat mengenal pribadi Engkau, agar supaya kami dapat mengikuti Engkau Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga memperlengkapi keluarga GPD LSD Magelang agar supaya dapat mereka mengerti firman Tuhan, agar supaya juga mereka dapat diberikan Roh Kudus untuk mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSD Magelang mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dengarkan setiap doa kami Tuhan, setiap seruan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kehidupan kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.